Masiku ini waktu itu kebetulan harinya itu belum habis, waktu itu dibandingkan dengan Nazarudin. Adian mengatakan ini Nazarudin aja butuh 90 hari, ini belum sampai 90 hari katanya. Walaupun saya tidak ingin masuk ke sana, ini udah lebih dari 20 kali 90 ini hari materi kan diskusi. Kita masuk ke materi diskusi. Per Kita fokus ke tahun proporsional itu berbeda. juga terbuka Itulah bahwa tadi aku bilang. Bahwa kemudian Artinya, KPK tidak sanggup menangkap segala macam itu persoalan lain. Itu. Tapi jangan bandingkan Masiku dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Kita kembali ke Itu topik dia. kita boleh ya Bang ya? Oke, Jangan kalau dong. begitu. Jadi level, ini sudah level Masiku, 40 kalinya level Masiku Nazarudin bukan Ketua malah. Umum. Tidak apple to apple, Bang, ya? Tidak apple to apple. Apa? Kita bisa Masih- bilang, oke, Itu. yang ditangkap dari Partai Demokrat siapa? Ketua umumnya, apalagi? Bendahara umumnya, apalagi? Oke, boleh kita kembali ke topik kita Mau Bang? kita sebutkan semuanya? sama Biar- bendahara kalian Juliari ini nggak penting sebenarnya Lain diskusi yang dong. ini. Ada Nah, makanya ada itu, kita ada kembali ke topik, akumulasi Bang. ketua umum dan bendahara umum bareng-bareng ketangkap. Kita mau tanya aliran uangnya kemana? baik. Ini Karena kita mau dua-duanya buka Bang Adian, Bapak, Bang ini Adian, Bang dua-duanya Adian. memegang posisi penting itu di partai. kasus Juliari itu dibuka Nggak, selebar mungkin. biar- Demokrat biar- dan biar- PDIP biar- saling si mengkritik Bansos Bapak Kalau itu. Juliari Bang gimana? Adian, Ini bukan bukan sama hanya dulu. umum. Kamu yang kembali untungannya bentar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mengenai sistem proporsional tertutup. Sebagai penjelasan saja secara sederhana bahwa kalau tertutup itu berarti yang dipilih adalah partainya. Kalau terbuka yang dipilih adalah orangnya, Orangnya. kadernya. Bang Jansen. Jadi yang pertama ya, kalau ditanya kenapa begitu, ini wake up apa aja, jadi wake up call saja. Jadi agar kemudian publik peduli begitu, karena memang persoalan ini sekarang sedang diperiksa, sidangnya sedang jalan di Mahkamah Konstitusi begitu. Ini kan soal hak pilih hampir 200 juta orang nih, kalau DPT-nya hampir 200 juta ya. Jadi sepanjang persidangan berjalan di Mahkamah Konstitusi, ya persoalan ini hampir minim liputan begitulah. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY ini terbukti membuat publik peduli. Termasuk saya sebelum kesini tadi itu mendengar juga di radio begitu, bukan hanya di TV saja atau media online. Persoalan terbuka tertutup ini kemudian menjadi pembahasan begitu. Bagai api dalam sekam, kapanpun bisa menyala. Drama PDIP dan Demokrat tak juga reda. Nyinyir saling sindir, gaduh saling tuduh. Dari sistem pemilu hingga keberadaan Harun Masiku, merah biru masih terus berseteru. Walaupun mungkin ya karena ini isu dalam tanda kutip elit begitu, publik kita di luar sana juga tidak terlalu paham. Nah, itu makanya kemudian penting kemudian kita menjelaskan. Itu makanya yang disampaikan oleh Andro tadi tepat sekali nih. Di pemilu kita besok kita mau milih orang atau kita milih gambar partai kan begitu. Kalau dua pemilu terakhir kita memilih gambar partai bisa, orang juga bisa begitu. Walaupun kalau kita lihat pernyataan anggota KPU kemarin begitu ya, dari 100% pemilih itu ternyata ya 75% itu orang, publik itu ya memilih orang, hanya 25% saja yang memilih gambar begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kemarin ya, ini adalah wake up call ini, biar kita aware, biar kita peduli begitu. Ya termasuk ya mari kita mengawasi. Kalau kemarin kita sudah melihat persidangan soal Joshua begitu, ya besok kita pindahkan perhatian kita sidang Mahkamah Konstitusi. Saya kebetulan jadi pihak di MK. Nah, jadi pihak terkait di MK terkait persoalan gugatan ini begitulah dia. Jadi memang minim sekali memang. Kami kawal, Bang. Yang terakhir dari Dahlan, kemudian dari DPR datang ke MK, semuanya kami liput, Bang. Terima kasih. Bahkan juga kami adakan juga beberapa diskusi mengenai hal ini. Itu makanya ini bagian dari kepedulian lah ini, itu dia. Jadi ya kita juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu ya, karena ini kan mengadili norma nih. Beda pengadilan itu kan mengadili orang. Kita tidak boleh dalam tanda kutip intervensi ya. Kalau norma ini kan terkait juga pengaturan terhadap diri kita begitu. Itu makanya persidangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya membuka ruang yang selebar mungkin begitu bagi siapapun begitu untuk kemudian menyampaikan pendapatnya. Itu makanya di persidangan soal Undang-Undang Pemilu 2017 ini banyak sekali pihak terkait jadi. Banyak sekali. Termasuk kemudian ya kami 8 partai parlemen ya termasuk Nasdem, Golkar lain semua segala macam juga jadi pihak terkait di sana begitu.
Itu mungkin argumen pembukanya kenapa kemudian Pak SBY menulis surat itu kemarin dari Yogyakarta. Iya, Bang, mungkin mumpung ada Bang Jansen di sini, saya ingin membacakan sebuah artikel Bang di sini. Iya. Bang Hasto sempat menyebutkan, Bang Hasto Kristianto dari PDIP menyebutkan bahwa Pak SBY ini jangan-jangan lupa dengan jas merah. Apa alasan PDIP kemudian ngotot pemilu di proporsional tertutup? Bukankah kemudian juga bisa ditanyakan kepada Pak SBY? Begini, kalau dari pernyataan Pak Hasto itu ya, ada dua hal yang kemudian mungkin perlu saya luruskan begitu ya. Yang pertama, dalam rilis Pak Hasto itu, Pak Hasto hanya menyebut kader Demokrat aja begitu, sebagai pemohon ketika itu. Tidak. Kalau kader Demokrat itu di perkara nomor 24, malah yang pertama kali maju itu sebenarnya adalah kader PDIP. Itu namanya M. Soleh, masih hidup sekarang ya. Teman sahabat saya juga, saya selaku alumni Surabaya begitu, Solehnya orang Surabaya begitu. Dan kalau kita baca misalnya putusan itu, putusan nomor 22 itu ya, itu di poin 23-nya jelas sekali itu. Karena kan waktu itu Mahkamah Konstitusi masih mensyaratkan kerugian konstitusionalnya itu harus nyata begitu. Kalau sekarang kan potensi kerugian aja bisa. Jadi waktu itu Soleh sudah terdaftar selaku caleg dari PDIP untuk DPRD provinsi ya. Nomor 3-nya dikatakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu. Jadi itu yang pertama. Urgensinya beda artinya pada saat 2008 dan juga saat ini. Bukan, maksud saya ingin meluruskan begitu. Karena pemohon cukup banyak. 2008 itu, di Undang-Undang Pemilu 2008 itu pemohonnya cukup banyak. Tapi nama yang paling teratas, yang mengapung paling atas itu adalah nama M. Soleh. Termasuk dia menggugat pasal 55-nya dan pasal 214. 55 dan 214 itu terkait. 55 itu disusun berdasarkan nomor urut. 214 itu A, B, C, D sampai E-nya itu soal cara terpilihnya. Itu yang dia gugat. Kalau kader Demokrat itu 214-nya dia gugat begitu. Ada juga pasal lain 205 begitu. 205 itu terkait suara sisa. Itu sebenarnya fokusnya kalau gugatan. Bukan masalah dari kader tertutup Demokrat, suara terbukanya. sisa di bagian kedua atau ketiga yang ditarik ke provinsi ya. Kemudian suara itu nanti bisa jadi kursi di dapil yang lain. Oke. Nah, jadi si kader Demokrat itu mengatakan, masa kemudian ya suaranya dari dapil kami kok yang terpilih jadi DPR dari dapil yang lain. Itu materi Bang gugatannya. Jansen, oke, Kalau kalau terkait mungkin Mas Hasto salah, ada orang yang salah memberi masukan atau memang keterangannya tidak lengkap ke publik. Jadi kita terbuka aja kalau yang soal salah ngasih tahu siapa? Ada temennya loh di sini. saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidak dalam posisi menuduh begitu. Maksudnya Tetapi kan dalam posisinya rilis seperti itu ini. kan hanya dikatakan ini kader Demokrat katanya. Yang Ya. kedua, saya ingin meluruskan pernyataan beliau yang mengatakan ini Pak SBY yang mengubah. Enggak. Jadi begini, dalam sistem trias politika kita, 3 klaster itu kan punya hak masing-masing, punya kewenangan, punya produk masing-masing. Jadi kalau DPR itu punya undang-undang, kalau pemerintah ya presiden selaku eksekutif tertingginya itu punya perpu begitu. Kalau pengadilan itu punya vonis, punya putusan. Jadi dalam konteks perubahan tahun 2008 itu melalui jalur vonis, melalui jalur putusan itu. Jadi bukan kemudian dikatakan di situ Pak SBY mengubah sistem, enggak. Itu menindaklanjuti vonis itu, mau nggak mau DPR pun harus ngikutin, pemerintah harus ngikutin. Itu makanya Undang-Undang Pemilu 2017 itu adalah bagian dari pengajawantahan vonis itu begitu. Bang Jansen, tapi kalau konteksnya- kemudian Pak SBY yang Bang dikatakan Jansen. mengubah itu ya bentuknya perpu harusnya gitu. Baik. Jadi ini soal kewenangan, ini penting juga publik begitu. Ketika Sekjen PDIP mengumumkakan bahwa Demokrat pernah melakukan hal itu, meskipun sudah Bang Jansen luruskan, itu kan 4 bulan sebelum pemilu di 2008 itu. Tapi kenapa sekarang Demokrat merasa terusik ketika PDIP mengajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi? begini. Ini bukan soal Demokrat atau PDIP begitu. Ini soal kita bersama begitu. Makanya Pak SBY tidak menuduh siapapun di situ, apalagi partai. Nggak ada. Ini bagian dari mengingatkan begini loh, ini tahapan sudah jalan, ya. Tahapan sudah jalan nih. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu, jikapun itu berlaku di pemilu berikutnya lah. Jangan di tengah jalan begini. Tapi kalau vonisnya besok misalnya mengatakan berlaku misalnya di pemilu ini, mau nggak mau pasti Harus kita jalankan karena vonisnya begitu. kita penuhi, kita tepati begitu. Ya. Ini kan cara kita mengatur bangsa kita ini. Kita kan Oke. bagian dari itu toh. Itu dia. Jadi ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun.
Kalau besok misalnya vonis Mahkamah Konstitusi mengatakan, ya dijalankan di pemilu ini misalnya, tahapannya sudah jalan seperti yang lalu, ya pasti kita ikut. Tidak mungkin tidak kan begitu. Itu makanya kalau kita baca di situ ya, itu Pak SBY mengatakan di suratnya itu, menurut saya lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaannya, powernya begitu, dan lain-lain begitu dia. Jadi tidak ada menuduh siapapun, apalagi partai lain segala macam. Karena yang mengajukan itu cuma makanya satu kita partai, kemarin Bang, yang mengajukan politikus PDIP dan juga 5 Jadi koleganya, secara Bang. tidak langsung bukan tertuju kepada legal satu partai. standingnya di Oke. situ warga negara Indonesia. Ya, ya. Itu saya ini pemohon di situ, saya ini sekarang jadi pihak di situ. Itu dia. Kalau kamu bicara partai, 8 partai termasuk Nasdem begitu, itulah pertemuan Dharma Wangsa kemarin, posisi kami itu adalah buka sama seperti sekarang. Teman-teman PDIP tertutup. Kemarin ketika ya DPR diminta nota jawabannya oleh Mahkamah Konstitusi juga begitu. 8 partai posisinya ya itu terbuka, PDIP tertutup. Ya. Biarlah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Ini kan diskusi kita ini sekarang nih. Mana yang paling bagus, sama seperti kamu katakan tadi. Itu. Kalau kita baca putusan 2008, dua konsep ini sama-sama kedaulatan rakyat, tetapi dikatakan MK pemaksimalan kedaulatan rakyat itu adalah dengan ya pemilih itu memilih langsung calon anggota legislatifnya begitu. Ini soal pemaksimalan saja nih. Tentu teman-teman PDIP selaku pendukung kembali ke model 99 atau 2004 tertutup punya argumen yang lain. Mereka Oke. bisa mengatakan, Nah, itu kalau gitu politik uangnya ini loh, ini bagaimana ini? Kalau Bang. dia tertutup kita buat, itu lebih minim politik uang dan lain-lain. Ini kan soal argumen. Gitu. Oke, kalau argumen kita langsung tanyakan juga ke Bung Adian. Bung Adian, sudah sempatkah membaca catatan dari Pak SBY? Di situ ditekankan bahwa urgensinya apa untuk saat ini? Jangan kemudian menggunakan kekuasaan semata. Respon dari PDIP seperti apa? Gak usah diaduan. Kata kalimatnya begitu, Bang. Saya hanya mengutip saja nih, Bang. Kalau titik terang. Sudah bunyi. Sudah, Bang. ya, Silakan. kalau misal berangkat dari kronologi yang disampaikan Jansen tadi, pertama Jelas. bahwa sudah ada gugatan ke MK yang menggugat PDI Perjuangan atau bukan? Bukan ya? Oke, bukan. Oke, individu. Karena tidak punya lagi outstanding lah, kira-kira seperti itu. Kita punya wakil di DPR. Oke, sudah ada gugatan ke MK. Itu kata Jansen tadi. Tetapi minim liputan. Karena minim liputan, SBY bicara. Jadi ini persoalannya di mana sebenarnya? Saya bingung. Persoalannya kalau misalnya banyak liputan di MK, SBY tidak bicara, kan kira-kira begitu. Kira-kira kan, sebentar loh Jansen, sebentar, taruh dulu, tenang. Enggak, kan kalau kita lihat arah berpikirnya, kenapa SBY harus menulis surat dari Jogja bicara seperti ini? Lalu Jansen jelaskan, karena kemarin tuh ini sudah masuk perkara, sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, bla 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 bla, tapi minim liputan. Lalu teman-teman TV One katakan kita ngeliput kok. Nah, karena minim liputan itulah kemudian SBY tulis surat. Jadi sebenarnya problemnya apa? Problemnya media massa tidak meliput maksimal persidangan di MK itu. Kira-kira seperti itulah yang ingin disampaikan. Itu tafsirku, bro. Bukan tafsir, kan gua mengikuti alur logika dan alur kronologi lu tadi gitu loh. Artinya bahwa lebih baik untuk mencegah kegaduhan begini, liputlah apapun itu sebanyak-banyaknya agar SB tidak nulis surat lagi. Yang repot kan kalau kemudian media tidak meliput, dia tulis surat, kita tertuduh. Media tidak liput, SB tulis surat, kita kemudian dianggap apa, segala macam gitu loh. Nah, itu pertama. Terus kedua, kalau memang dia sedang berperkara, biarin aja berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ngapain sih gitu loh. Dan diskusi ini menurut saya tidak perlu masuk pada pokok materi perkaranya. Kenapa? Jangan sampai kita berdiskusi dia bisa mempengaruhi keputusan gitu loh. Biarkan saja dengan seluruh kemurnian, pengetahuan, pertimbangan dan sebagainya, hakim-hakim MK ini memutuskan. Kita percaya dengan independensi dari kita hakim, Bang. percaya dong, kita percaya betul itu, sehingga nggak perlu surat-suratan gitu loh, nggak perlu surat-suratan menuduh apa segala macam, nggak perlu. Kenapa? Kalau kita mau paparkan banyak hal tentang demokrat juga bisa. Ya. Oke, tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Itu. Jadi kemana-mana nih, Bang. Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Ketua partainya ditangkap. Level Harun Masiku dan level ketua partai Demokrat saat itu beda level. Jadi ada tidak ketua partai yang ditangkap KPK karena korupsi? Ada. Partai apa namanya? Demokrat. Waduh. Sebenarnya keluar penjara sudah pasang-pasang baliho dia.
awas kita balik, kata apa? Seperti itu kira-kira. Nah, artinya lalu kok mau kita bandingkan? Makanya jangan cerita yang lain-lain. Kalau mau bersurat, bersuratlah diam-diam. Kalau misalnya minta publikasi, bersurat ke media massa, jangan bersurat ke PD Perjuangan, jangan bersurat ke publik, kirim aja surat ke TV One. Mau terima kan? Suratnya kita minta liputan dong, biar kita nggak bicara nih. Kalau nggak diliput kita bicara. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi Iya, aku sebentar Bang Jansen. Ini kan yang mengajukan, bahkan tadi Bang Jansen mengatakan hanya satu-satunya fraksi di DPR yang sepakat akan proporsional tertutup, Bang Adian. Bahkan yang kami baca risetnya adalah yang mengajukan kan dari DPRD, kalau tidak salah di Banyuwangi, seorang politikus. Nasdemnya ada bersama juga, walaupun kemudian Nasdem menyangkal, itu udah bukan kader kita lagi. Kenapa bukan kader kita? Karena tidak mendaftar secara elektronik. Jadi klasifikasi kader dan tidak kader itu proses pendaftarannya. Ada kalau yang elektronik masuk berarti masih kader, kalau tidak kader. Kira-kira seperti itu penjelasan Nasdem. Tapi bahwa apakah ada PD Perjuangan, Nasdem juga ada kok. Tapi bahwa kemudian soal PDIP-nya Bang? Sebenarnya bahwa kemudian Nasdem menyangkal itu urusan lain. Tapi ada kader Nasdem di situ? Ada. Oke. Apakah resmi atas nama partai fraksi? Juga tidak. Tapi membiarkan. Gimana dengan DPR? Kenapa kita berbeda sendiri? Lo nama juga Dewan Perwakilan Rakyat, itu lembaga demokratis, masa semua harus sama? Nggak boleh dong. Kalau kemudian kita berbeda, emang kenapa? Dan Tapi masa alasannya hanya karena ingin berbeda saja, Bang? Ada tidak urgensi penting yang juga itu yang dipertanyakan tadi oleh Pak disampaikan SBY? oleh Jansen, bahwa kita PD Perjuangan juga punya pertimbangan-pertimbangan. Oke, sudah Salah disampaikan. 8 partai sudah sampaikan pertimbangannya, sudah. Sekarang dia sudah maju ke Mahkamah Konstitusi. Ya biarin aja berproses di situ. Nggak perlu bikin surat lagi. Nanti ada surat pertama, surat kedua, berjilid-jilid, nanti terakhir bikin buku. Jangan dong, kumpulan surat biasanya jadi buku berikutnya kan. Janganlah. Biarkanlah sudah Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mantan presiden bersurat-surat. Kenapa? Bagaimanapun juga kita tidak mau kemudian nilai keadilan keputusan Mahkamah Konstitusi itu terpengaruh oleh hal-hal apapun. Karena yang bersurat itu bukan orang lain, tapi mantan presiden. Itu menurut saya cukup punya pengaruh, walaupun saya tidak yakin segampang itu Mahkamah Konstitusi digoyangkan. Dan kedua, jangan melebar. Jangan melebar ke Harun Masiku, kemana-mana, nanti kita cerita panjang lebar, bahaya Jansen. Walaupun suratnya tidak ditujukan ke salah satu partai saja, Bang. Kenapa? Walaupun suratnya tidak ditujukan ke PDIP, tidak menyebutkan label partai, Bang. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu menunjukkan ke segala macam. Kita juga dari bingung. Itu surat buat siapa sih? Jangan dia iseng-iseng aja bikin surat gitu loh. Ini Artinya ini kan lebih rumit lagi. Jadi surat tanpa Adian ini nggak masuk ke substantif, ini nyinyir terus dia. Ya, nyinyir Dia. dong. Tidak apa-apa juga. Gue menjelaskan apa yang gue sampaikan. Gaya Apalagi Jadi dia sebenarnya penjelasan- kenapa Bang? Ditahan Singkat dulu, saja. Bang Jansen, ditahan dulu. Kita tuntaskan Bang Adian penjelasannya kan ini surat tanpa tujuan gitu loh. Oke. Ini lebih rumit lagi. Ini surat tanpa tujuan, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin karena kepanikan Kalau menjelang tanpa pemilu. Kita tujuan- tanyakan saja Bang Adian. Apa tuh? Kita tanyakan Ya. saja. Jadi ini surat buat siapa? Pertama, kalau Adian katakan tanpa Singkat saja, tujuan, ya tidak mungkin kemudian dibahas di TV One ini. Yang kedua, saya kira di bagian atas surat itu jelas dikatakan, ya Pak SBY mengatakan di situ, saya sebagai warga negara tentu tidak kehilangan asasi begitu untuk peduli dan menyampaikan pendapat begitu dia. Yang ketiga, ya tadi Adian bahas soal Masiku begitu. Saya tidak ingin masuk ke soal ini sebenarnya, tapi kami pernah dulu debat juga dengan Adian waktu Masiku ini. Waktu itu kebetulan harinya itu belum habis. Waktu itu dibandingkan dengan Nazarudin. Adian mengatakan ini Nazarudin aja butuh 90 hari, ini belum sampai 90 hari katanya. Walaupun saya tidak ingin masuk ke sana, ini udah lebih dari 20 kali 90 ini hari materi katanya. diskusi. Kita masuk ke materi diskusi. Kita Per fokus ke tahun proporsional itu berbeda. juga terbuka Itulah bahwa tadi ya. aku bilang. Bahwa kemudian Ya. KPK tidak sanggup menangkap segala macam, itu persoalan lain. Itu. Tapi jangan bandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Kita kembali ke Itu topik dia. kita boleh ya Bang ya? Oke, Jangan kalau dong. begitu. Jadi ini level sudah level Masiku, 40 kalinya level Masiku Nazarudin bukan Ketua malah. Umum. Tidak Nggak apple to dapat apple, Bang, ya? Tidak apple to apple. Apa? Kita bisa Masiku. bilang, oke, Itu. yang ditangkap dari Partai Demokrat siapa? Ketua umumnya, apalagi? Bendahara umumnya, apalagi? Oke, boleh kita kembali ke topik kita Mau Bang? kita sebutkan semuanya? sama Biar- bendahara kalian Juliari ini nggak penting sebenarnya Lain diskusi yang dong. ini. Ada Nah, makanya itu, kita ada kembali ke akumulasi topik, Bang. ketua umum dan bendahara umum bareng-bareng ketangkap. Kita mau tanya aliran uangnya kemana? Nah, Ini Karena kita mau dua-duanya buka-buka Bang dulu. Adian, Jadi, Bapak, Bang ini Adian, dua-duanya Bang. memegang posisi penting itu di partai. kasus Juliari itu dibuka Nggak, selebar mungkin. biar- Demokrat biar- DPD biar- diskusi biar- pansus Bapak dulu. Juliari Bang cuma Adian, bendahara. Dibuka Indonesia tanah